Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran biologi bersama Ibu. Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan aktivitas. Aktivitas tersebut dapat mempengaruhi kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya dengan melakukan kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini akan membuat tubuh kita akan merasa bugar. Sedangkan kegiatan santai seperti ini akan membuat timbunan lemak yang berlebihan. Lemak tersebut akan disimpan di dalam perut, sehingga tubuh kita akan kelebihan bobot. Kira-kira kenapa ya orang yang jarang melakukan aktivitas fisik dengan orang yang sering melakukan aktivitas fisik itu berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana ya proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita? Apa saja sih yang menyebabkan hal tersebut? Kali ini kita akan mempelajarinya dalam video kali ini. Kita akan mempelajari proses metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat dirubah menjadi energi untuk kelangsungan saat kita makan. Proses metabolisme akan mengolah zat gizi yang ada dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim. Enzim ini bertindak sebagai biokatalisator. Artinya, enzim merupakan proses untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Enzim merupakan suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Komponen enzim terdiri dari dua. Yang pertama, enzim sederhana. Yang kedua, komponen enzim kompleks atau holoenzim. Holoenzim terdiri dari komponen protein atau apoenzim, bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Komponen non-protein bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini meliputi koenzim atau senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim. Yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor merupakan senyawa logam anorganik, contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Ca. Beginilah gambaran komponen enzim, yaitu holoenzim, apoenzim, koenzim, dan kofaktor. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim, enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik merupakan sisi selain sisi aktif dari enzim, yang dapat berikatan dengan aktivator enzim atau kofaktor. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu, terdapat juga inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat akan menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah produk akhir reaksi. Yang kedua, enzim bekerja spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein, sehingga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik atau reversible. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, enzim juga berupa koloid. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan substrat asam maupun basah. Yang kedelapan, dapat digunakan berulang kali. Mekanisme kerja enzim terjadi apabila substrat menumbuk suatu enzim yang berukuran tepat. Maka, substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim substrat dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang akan membentuk suatu produk. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim terdapat dua, yaitu teori kunci gembok dan teori induksi pas. Pertama, teori kunci gembok.
Enzim diupamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Berikutnya, teori ketetapan induksi atau induksi pas. Sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau fleksibel. Jika substrat masuk pada sisi aktif enzim, maka enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan substrat, sehingga akan membentuk kompleks enzim atom substrat. Kemudian, kompleks enzim atau produk dia akan menghasilkan dan meninggalkan reaksi sisi aktif enzim. Jika substrat masuk pada sisi aktif enzim, maka enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan substrat, sehingga akan membentuk kompleks enzim atom substrat dan membentuk kompleks enzim produk, sehingga produk akan meninggalkan sisi aktif enzim. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu akan semakin cepat reaksi hingga batas suhu optimum. Sebaliknya, makin rendah suhu, maka reaksinya semakin lambat. Yang kedua adalah pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Misalnya, enzim tialin akan bekerja pada pH 7, enzim pepsin akan bekerja pada pH 2-6, sedangkan enzim maltase akan bekerja pada pH 7. Enzim tripsin akan bekerja pada pH 8. Faktor selanjutnya yaitu konsentrasi enzim. Pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasinya, maka makin cepat reaksinya. Selanjutnya, konsentrasi enzim dan substrat. Umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Selanjutnya, pengaruh zat penggiat atau aktivator. Zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim. Contohnya, kobalt, mangan, dan nikel. Selain itu, pengaruh zat penghambat juga mempengaruhi faktor yang mempengaruhi kerja enzim, di mana inhibitor ini dapat menghambat kerja enzim. Inhibitor ini dibagi menjadi dua, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif berikatan dengan sisi aktif enzim, tidak mengubah sisi aktif enzim, kemudian strukturnya mirip dengan substrat. Selain itu, dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contohnya, aksalosuksinat. Sedangkan, inhibitor non-kompetitif merupakan ikatan yang berikatan dengan sisi allosentrik enzim, di mana dia dapat mengubah sisi aktif enzim. Strukturnya berbeda dengan substrat dan tidak dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contohnya antibiotik seperti penisilin. Demikian penjelasan mengenai enzim. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.